Saya baca ya Pak ya. Ya, Sudah nemu Pak? Ayat 44 sudah nemu? sudah. Oke. Di firman Bismillahirrahmanirrahim. Difirmankan oleh Allah, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan. Air pun disurutkan dan urusan pembinasaan para pendurhaka pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi atau Kudi, dan dikatakan kebinasaanlah bagi kaum yang zalim. Ini adalah cerita tentang kapalnya Nabi Nuh, Pak. Ya, Ya, betul kan? oke, iya. Kapalnya Nabi Nuh disebutkan di Al-Quran adalah bersandar atau berlabuh atau kandas di Gunung Judi atau Kudi kalau bahasanya. Oke. Sekarang kita cek di Kejadian 8 ayat 4, Pak. Di Ararat ya. Ya, betul, di Ararat. Di Ararat. Kalau menurut Bapak sudah pernah baca belum itu? Apanya? Oh, hafal ya, hafal Bible ya. Enggak, maksudnya sudah pernah baca belum bahwa secara sejarah sains itu kapal Nabi Nuh ditemukan di mana? Sudah pernah baca belum? Oh, belum. Oke, Karena saya tampilkan ya Pak ya. Karena ada beberapa klaim ya. Ya, saya tampilkan Pak. Jadi sebentar, saya tampilkan di sini. Oke, saya balik aja kamera saya. Sudah kelihatan ya Pak? Sudah, ya. Oke. Ini dari Atlas Obscura, atlasobscura.com yang sudah saya bahasa Indonesiakan ya. Kalau aslinya bahasa Inggris nih Pak. Aslinya bahasa Inggris. Nah ini kan Mount Judi, a small mountain at the crossroads of Turkey. Kita cek di sini. Dikatakan bahwasanya ini. Ini. Geologis Jerman dengan nama Dr. Friedrich Bender ya discovered bits of wood wood and asphalt on Judi. Jadi menemukan kayu dan aspal di Gunung Judi at depth of around 1 meter, di kedalaman 1 meter. Carbon dating jadi karbonisasinya ya, penanggalan karbonnya menunjukkan fragmennya trackingnya itu antara 6.500 tahun yang lalu, Pak. Kita cek. Sekarang kita nggak mudah percaya situs ini kan gitu kan. Kalau saya gitu orangnya, Pak. Saya nggak mudah percaya. Kita cek dulu siapa Atlas Obscura ini siapa. Jangan-jangan punyanya Islam main klaim kan nggak enak. Iya. Ya, kita cek dulu di sini Atlas Obscura itu ya. Atlas Obscura. Kita bahasa Indonesia kan aja. Ternyata pendirinya adalah pendiri di BookCon ini 2019, salah satu Dylan Turas dan juga Joshua Fur. Nah, Joshua Fur ini siapa gitu kan? Joshua Fur ini kita cek dulu di sini. Mana ya? Joshua Fur ini apakah muslim ataukah non muslim kan gitu, Pak? Iya. Kita cek Joshua Fur. Nah, kita buka link tab baru. Nah, ini Joshua Fur. Ya oke ya, Joshua Fur. Ini Joshua Fur, teman-teman. Kita bahasa Indonesia kan aja biar mudah dibaca. Kalau bahasa Inggris butuh pikiran lebih, nanti cepat lapar saya. Iya, kalau bahasa Inggris saya. Nah, ini Ford telah mendirikan beberapa organisasi, beberapa diantaranya didedikasikan untuk melestarikan tradisi Yahudi, Pak. Pada tahun 2013, Ford mendirikan situs web Sefaria, Pak. Nah, Sefaria. Jadi orang Yahudi, Pak. Ya. Orang Yahudi ya. Oke. Orang Yahudi ini. Kemudian kita cek sekarang di manakah posisinya kapal Nabi Nuh itu bersandar. Kita cek. Nah, ini ke map langsung Pak kita, Pak. Ini Gunung Ararat. Namanya Agridagi.
Sekarang itu namanya Agridagi ini. Kalau orang sana nyebutnya Agridagi, Gunung Ararat. Ya. Kalau Gunung Kudi, Mon Kudi, Kudi Dagi. Ini kita cek sekarang jaraknya Ararat dan juga jaraknya Sama-sama di Turki ya berarti ya. beda Pak, beda. Sebentar, sebentar. Oh ya, ya ya. Oh ya, sebentar, sebentar. Nah ini sama-sama ya. Oke, kita cek. Tapi kan yang disebutkan gunung Pak, kan gitu kan. Iya ya. Nah ternyata di map ini Mon Ararat. Mon Ararat di sini, ya dekat Armenia. Mon Judi ini, Kudi ini di sini. Jadi total distance-nya berapa ini? Ini 309,5 km. 309,54 km. Jadi Ya. jaraknya ini sama ini tuh kayaknya 300 km, Pak. 300 km kurang lebih. Yang Bible mengatakan yang Bible mengatakan di Ararat, yang Al-Qur'an mengatakan di Mount Judi, Gunung Judi. Jadi ini saya kembalikan lagi kepada Pak Pendeta. Saya di sini bukan bertugas untuk mengklaim disclaimer atau seperti apapun. Pasti semua orang itu akan membela agamanya masing-masing. Itu pasti. Cuman di sini kita berbicara secara diskusi ya Pak ya, kan gitu. Oke, silakan ditanggapi Pak. Kalau menurut Bapak bagaimana? Ya, tentang penemuan itu Bahtera Nuh itu memang sudah banyak klaim ya. Maksudnya saya sudah baca dari tahun berapa gitu sudah ada. Bahkan ini juga di Turki juga di Gunung Araratnya juga sedang diadakan penggalian, pencarian ya. Karena mereka juga menemukan ada apa sih? Nih, salah satu kisah Hagopian yang mengklaim telah menemukan Bahtera Nuh bukan hanya sekali tapi 2 kali. Ia menemukan Bahtera Nuh ketika menggembala domba ke dataran tinggi di Gunung Ararat. Ini di Detikop. Karena kekeringan selama 4 tahun, Bahtera muncul dari tempat terpendam di salju sehingga tangga di bagian luar perahu dapat dinaiki. Menurut pengakuan, ia bahkan sempat berjalan di atasnya. Di lain waktu, ia sempat mengunjungi kapal itu lagi dan mengklaim kayu perahu itu membatu. Pengalamannya itu dituangkan dalam catatannya sendiri, namun tidak terbukti. Berikut ini lini masa orang-orang mengklaim telah menemukan Bahtera Nuh. Ini saya bacain ya. Tahun 1916 ada suatu cerita mengklaim bahwa seorang pilot Rusia bernama Letnan Vladimir Roskovitsky menemukan sebuah bahtera dan menjelajahi sebagian kamar-kamar di dalamnya pada tahun 1916. Namun detail penemuan itu hilang dan disembunyikan setelah revolusi Rusia. Tahun 73, meskipun tidak mengklaim menemukannya, astronot James Irwin menjadi seorang Kristen yang taat selama masa pensiunnya dan memimpin beberapa ekspedisi ke Gunung Ararat untuk mencarinya. Tahun 93, CBS menyiarkan The Incredible Discovery of Noah's Ark, sebuah acara yang menampilkan sepotong kayu yang diduga dari Bahtera Nuh. Menurut orang yang menemukannya, George Jamal, mohon maaf nih. Potongan kayu tersebut diambil dari beberapa bagian Bahtera Nuh sebagai bukti penemuannya. Dan ia mengaku bahwa kayu yang semula dianggap suci itu sebenarnya berasal Ya, jadi ada beberapa klaim-klaim dari tahun 1973, 1993, 1921. Ini lokasi Bahtera Nuh yang asli kemungkinan telah dikonfirmasi oleh para pemburu relik di pegunungan terpencil. Ia mengklaim telah mengambil gambar dari bawah tanah dari objek berbentuk kapal misterius yang ditemukan setengah abad yang lalu di Turki Timur. Mereka telah lama mengklaim perahu legendaris Nuh terkubur di bawah tempat berbatu dan dikenal sebagai situs Duru Pinar. Ya, jadi memang klaim untuk penemuan Bahtera Nuh ini sudah terjadi berkali-kali. Masalah yang pasti benar itu yang mana kan kita belum bisa pastikan. Karena memang ada yang menemukannya. Ini tadi kalau kita baca ada beberapa di Ararat.
Kalau yang di apa gunung apa Kudi ya? Kudi itu saya baru dengar ini. Ya. Saya baru dengar. Kalau saya gini Pak, kalau saya dari katakanlah dari detik.com atau apa kan kalau saya tadi bilang di mana Atlas Obscura kan gitu. Tapi saya nggak ngambil dari Atlas Obscuranya Pak. Saya ambil dari nama penelitinya siapa ini kan. Has become more popular of recent is due to the finding is 1953 of a German geologist bernama Dr. Friedrich Bender. Nah, saya cari Dr. Friedrich Bender ini siapa? Saya cari, Pak. Kemudian setelah saya cari, ini saya nemu penelitiannya. Saya tunjukkan. Ini penelitiannya, Pak. Jadi saya bukan nggak apa ya, skeptis saya ini, Pak. Bukan langsung percaya, bukan soal Bible saja sebetulnya. Apapun saya ini skeptis, Pak. Jadi ini kan di sini disebutkan bahwasanya mana tadi? Nah, ini kan Dr. Friedrich Bender kan gitu, Pak. Ini. Iya. Nah, apakah lalu saya sudah selesai sampai di sini? Enggak, Pak. Saya cari, Pak. Siapa Dr. Friedrich Bender itu? Ah, ini Galaxy Software Electric Publishing Galaxy.com ini punyanya orang Kristen. Bible Study Research. Tuh, kan? Bible script. Nah, Bible ini. Wood remains from the landing site situs of Noah Ark nearly 6.500 tahun by Friedrich Bender. Kita cek, Pak, di sini. Ini kan di punyanya orang Kristen kan, Pak. Ya. Wood remains ya ini namanya Friedrich Bender. Tapi ini kan bukan penelitian. Saya nggak mau. Saya harus tahu penelitiannya, Pak. Nah, ini kan cuman segini nih. Ini kan di Galaxy Software. Saya mau ke penelitiannya, Pak. Saya cari penelitiannya, ternyata ketemu, Pak. Nah ini. Nah, Dr. Friedrich Bender PhD. Ya. Nah, ini penelitiannya, Pak. Penelitiannya ini mana ya? Nah, ini 1972 Dr. Bender publish the carbon 14 dating penanggalan C14 menghasilkan bahwasanya kayu ditemukan di Gunung Judi oleh Dr. Bender ini. Nah, kita cek, Pak, di sini, Pak. Apakah benar? Nah, ini. Wood remains from Kudidak dari Gunung Kudi, a mountain range at the northern edge Mesopotamia were dated according yang bertanggalkan berdasarkan C14 metode C14 karbonisasinya. They are approximately sekitar 6.000 kurang lebih kira-kira 1.500 tahun usianya. And therefore pre-Sumeric itu disebut Sumeric. The place where the wood remains tempat di mana kayu tersebut di lokasi are known as the place where a boat landed, Pak. Di sini tertulis bahasanya place where a boat landed. Begitu, Pak. Di sini juga dia menulis according the epic poem. Epic poem ini puisi ya of Gilgamesh and the Quran. Dia menyandarkan ke Quran juga, padahal dia orang Kristen ini, Pak. Dr. Friedrich Bender ini. Dr. Friedrich Bender orang Kristen. Jadi kalau menurut saya mengklaim tentang Al-Quran ya, berarti Al-Quran benar. Tapi saya nggak menyalahkan di Bible, saya nggak menyalahkan. Ya. Tapi saya hanya mengklaim Quran sendiri karena kan Quran saya imani. Jadi teman-teman di bawah nggak usah saling hujat, teman-teman ya. Kalau saling hujat saya matikan komentarnya. Saya ini dari tadi diskusi santai gitu loh. Kristen-Kristen di bawah tolong dikondisikan lah, teman-teman. Gitu loh. Muslim juga jangan dipancing-pancing ya, diredam-redam aja ya. Diredam-redam aja, teman-teman ya. Oke. Jadi begitu, Pak. Ini penelitiannya sudah saya dapat. Jadi seperti itu, Pak. Silakan. Ya. Kalau saya memang karena tiba-tiba jadi saya langsung searching aja gitu ya. Jadi memang di sini saya temukan juga di merdeka.com. Memang ini jadi saya percaya juga merdeka.com kan dia ngambil dari sesuatu yang menurut mereka bisa dipertanggungjawabkan toh. Gak mungkin mereka akan cari comot berita yang ya asal-asalan gitu ya kan. Kredibilitas mereka yang dipertaruhkan ya kan. Nah di sini tulis Profesor Raus Esprante dari
Geoscience Research Institute adalah satu dari 108 ilmuwan dari seluruh dunia yang melihat bukti terkait tempat pendaratan tersebut. Esperante pernah membahas hal ini dalam Simposium Internasional Gunung Ararat dan Bahtranu di Agri, Turki. Tujuan saya mengunjungi situs di sekitar gunung tersebut menemukan tanda-tanda terkait peristiwa bencana di masa lalu. Pada April 2010, arkeolog dari NAMI melaporkan mereka menemukan sebuah batra yang mereka yakini 99,9% adalah bata. Menurut laporan The Epoch Times, tim yang beranggotakan 15 itu melakukan pencarian di Turki Timur dan mengklaim menemukan batra tersebut di Gunung Ararat dengan ketinggian 3.962 meter di atas permukaan laut. Jadi ini juga, tapi kalau Mas Ardi kan tadi sudah cek sampai ke ke penelitinya dan cari hasil penelitiannya. Nah, yang beda saya belum sampai ke sedalam itu. Saya baru Gak ada baca masalah. Gak ada masalah. Informasi ini gitu. Ya. Artinya sama-sama punya dasar sebenarnya sih antara di gunung apa tadi, Kudi ya, Kudi tadi dengan Kudi Ararat. atau Judi. Ya, Judi, kalau bahasa Turkinya itu ada yang nyebut Kudi, Pak. Kudi. Ya. Ya. Artinya ya ini sama-sama dugaan kan, diduga ini menurut hasil karbon tanggal sekian. Nah ini malah dia ngomong 99,9%. Ya saya nggak tahu cara parameternya mereka mengukur 99,9% juga saya nggak tahu. Tetapi yang jelas bahwa ya sama-sama punya argumen begitu ya, bahwa mereka ada yang judi sama Adidarat itu sama-sama punya alasan. Masalah yang benar di mana ya wallahu alam gitu kan. Iya itu gitu. Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah karena prinsip saya dari awal memang saya sudah berjanji saya tidak akan menyalahkan, saya hanya akan mengklaim punya saya sendiri. Ya, Bapak juga boleh mengklaim punya Bapak sendiri. Yang penting saya tidak menyalahkan sesuatu itu kan gitu kan. Nah urusan salah dan benar ya biarlah Bapak yang menilai atau saya yang menilai atau teman-teman di bawah yang menilai kan gitu kan. Iya. Oke. Jadi saya memang lebih senang kalau ada informasi gitu ya. Kalau saya pribadi itu dikasih info gitu, saya skeptis orangnya Pak. Masa sih? Masa kita buktikan dulu. Saya cari itu Pak. Saya cari kalau kata orang Jawa itu saempot-empotnya atau seakar-akarnya. Gitu kalau kata orang Jawa Pak. Iya. Tapi memang bagus begitu. Nah, saya juga bersyukur sekali dengan adanya TikTok ini saya bisa diskusi dengan teman-teman Muslim. Jujur saya banyak belajar loh. Karena saya merasa bahwa ada pelajaran-pelajaran seperti pertanyaan-pertanyaan Muslim, teman-teman Muslim itu yang saya belum pernah dengar begitu. Dan waktu ditunjukkan datanya, jadi saya juga akhirnya search juga gitu. Saya juga mencari tahu begitu. Dan sampai akhirnya ternyata sebenarnya begini gitu. Jadi sangat baik gitu buat saya ini sangat saya memperluas pengetahuan saya sih sebenarnya. Ya, saya juga bersyukur alhamdulillah bisa berdiskusi dengan lintas iman ya, orang yang sebaik Bapak ini, karena menurut saya ini jujur ini Pak. Jujur, terserah Bapak mau percaya apa enggak. Orang Kristen yang seperti Bapak ini jarang. Kalau nggak percaya coba teman-teman komen di bawah, jarang. Coba teman-teman komen di bawah, jarang orang Kristen yang diskusinya santun kayak Pak Pendeta. Gitu loh. Jadi jarang. Ya, karena saya berapa kali ngikuti teman-teman Kristen ya, karena yang saya banyak lihat juga kan di roomnya teman-teman Muslim. Jadi teman-teman Kristen ini mungkin agak tidak bisa menahan emosi ketika ada kalau dibilang tuduhan terhadap iman Kristen, sebenarnya bisa didefend dengan cara baik-baik, tapi ya mungkin sudah namanya agama itu agak sensitif kan ya Mas. Iya, bukan agak sih memang sensitif. Jadi ketika ada tersenggol begitu mungkin kurang kontrol emosinya, dan pada akhirnya dia mau menjelaskan nggak bisa penjelasannya mentah begitu aja, karena
ya udah terlanjur emosi, saya juga mendengarnya juga jadi nggak nyaman juga begitu. Nah, saya pikir Iya, kalau sama-sama tenang, sama-sama bisa kasih paparan yang sebaik mungkin dan apa ya, tetap jaga emosi, saya pikir malah akan baik buat semua gitu ya, termasuk juga yang nonton dapat pengetahuan gitu kan. iya, betul Pak, betul. Jadi memang prinsipnya orang Islam nih Pak, prinsipnya kita, saya pribadi, sejauh orang itu saya nggak peduli beliau tukang beca, saya nggak peduli beliau itu apa namanya profesor, saya nggak peduli. Selagi beliau-beliaunya ini menghormati saya, jadi saya jauh lebih baik bisa menghormati beliaunya ini. Jadi begitu. Saya nggak peduli beliau pekerjaannya apa, saya nggak peduli. Secara manusiawinya gitu. Tapi kalau secara akidah ya memang berbeda. Itu urusan masing-masing kan gitu kan. Nah, Iya, iya. dalam ranah berdiskusian ini yang diperlukan itu sebenarnya bukan hanya pengetahuan, Pak, tapi juga adab. Yes. Betul. Adab itu juga perlu. Jadi etika, adab, sopan santun, terus kemudian cara menyampaikan sesuatu, ya kan? Terus kemudian cara membantah sesuatu. Itu bagi saya itu penting gitu untuk dinilai gitu kan, Mbak. Kalau bagi Iya, saya. iya. Betul. Jadi kalaupun saya ada, Pak, satu orang Kristen, dia juga nggak menghujat sih, nggak menghujat, narasinya juga bagus. Namanya tuh Jack Citah yang kemarin sempat sempat diskusi. Kalau Bapak lihat nggak kemarin lusa? Saya nggak ingat yang Oh ya, bahasan tentang apa ya itu. tentang kritik teks, Oh, kritik teks yang di room saya juga. Nah, itu juga beliau narasinya bagus juga. Narasinya bagus juga beliau. Itu. Jadi saya juga ya enak juga balasnya ke dia kan gitu kan. Jadi tapi kalau ada Kristen-Kristen yang tiba-tiba menghujat, nah ini yang nggak bisa. Ini yang nggak bisa. Kalau dia menghujat, saya hujat ganti. Tetapi saya tetap pada tataran posisi saya, Pak. Saya ini bukan terlahir dari tradisi penghujat saya ini, Pak. Jadi makanya kalau saya suruh menghujat itu sebenarnya susah, Pak. Susah saya ini, Pak. Gitu loh. iya, iya. Tetapi bisa. Siapa yang nggak bisa? Semua orang ini bisa menghujat. Siapa sih yang Kalau nggak bisa menghujat? kalau Ya cuma kan? saling pancing aja apa susahnya ya. Iya. Bisa aja kalau kita saling menghujat, bisa aja, siapa yang bisa, semua orang tuh bisa, tetapi kembali lagi, kira-kira setelah menghujat gitu dapat apa ya? Iya, akhirnya nggak mengedukasi juga sama yang Iya, dengar gitu betul, ya. betul. Ya. Makanya Oke, saya Mas, senang diskusi saya sama. saya sekarang boleh boleh mungkin bertanya ya, Boleh, boleh, karena silakan Pak. mungkin mungkin ini adalah pandangan teman-teman Kristen Boleh, yang silakan. mungkin teman-teman Muslim pasti punya punya apa dalil, punya apa yang meluruskan ya. Eh Seperti misalnya ini misalnya eh banyak kan yang bilang bahwa Muslim itu taunya Waduh, bumi ngelag. itu datar, begitu. Ya. Oh, enggak, Pak. Muslim maksudnya gimana, Pak? Eh, Ya karena ada ayat yang apa seperti bumi ini dihamparkan begitu ya. Kalau nggak salah ayatnya, kalau nggak salah saya kurang Oh, paham ya. sebentar, Karena sebentar. kan Oke, oke. Oke, seperti sebentar saya buka ayatnya ya, karpet. Pak ya. Ya, ya, ya. Monggo. Maksudnya ya nggak apa-apa bertukar informasi toh. Ya. Siap, 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 Pak. Siap. Sebentar, saya buka ayatnya dulu ya. Bentar. Biar kita baca gitu loh, Pak, maksudnya. Ya. Bentar dulu. Halo Bro Carlo. Ada Yang teman saya yang ini kayaknya. itu tadi ayat
berapa Pak yang tadi Pak? Yang dihamparkan tadi? Aduh, saya juga kurang paham itu. Saya cuma pernah baca gitu, tapi kalau ayat pastinya eh, Oh, ya. Yasin, iya Yasin. Ayatnya berapa ya? Set. Cek. Al-Hijr ayat 19, Al-Hijr ayat 29 kalau nggak salah. Al-Hijr ayat 19 ya. Iya, Sebentar. Ayat 19 ke 29, Pak. ayat 19. Oh, ini. Oke. Kami telah menggemparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung dan menumbuhkan segala sesuatu, menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukurannya. Oke. Selama saya membaca Al-Quran, saya tidak berani menafsir sendiri, Pak. Jadi umat Islam tuh nggak boleh mentafsirkan Al-Quran sendiri karena ada 15 kurang lebih, ada 15 keilmuan, Pak. 15 keilmuan untuk memahami Al-Quran. Jadi mulai dari ilmu nahwu sorof, ilmu balaghah, ilmu mantik dan lain sebagainya, saya lupa. 15 itu. Dan itu tidak semua orang bisa. Dan orang yang ahli mentafsirkan Al-Quran itu salah satunya adalah harus bersikap cerdas. Nggak boleh yang nggak cerdas. Nah, itu makanya kenapa kalau saya ditanya tentang Quran, kalau menurut saya itu nggak boleh, Pak. Nggak bisa saya gitu, Pak. Oke. Saya baca ya, Pak ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardo madadnaha wal qaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'im mauzun. Nah, ini kami telah menggambarkan bumi, memanjangkannya pada gunung-gunung dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukurannya. Oke. Bentar. Kita buka tafsirnya dulu, Pak. Ya. Ada juga ini di An-Naziat, di surat An-Naziat ayat 30, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Oke. Ya. Di sini ada yang namanya penggunaan kata amik, Pak, sebagai ganti kata bait yang merupakan isyarat bahwa bumi itu bulat. Jadi di sini ada, kalau kita cek di bahasa aslinya, penggunaan kata amik, ya kan, sebagai kata ganti bait. Nah, ini artinya kalau menurut para ulama ini penafsirannya adalah bulat, Pak. Jadi dihamparkan itu, sebentar ini ya. Nih, ntar. Apa mau saya balik, Pak? Kameranya nggak usah ya. Gini aja saya baca ya. Iya, ya. Oke. Nih. Dihamparkan itu maksudnya agar manusia-manusia ini saya baca, dan kami telah menghamparkan bumi sebagai pijakan bagi manusia, dan kami pancangkan kepadanya gunung-gunung yang kukuh sebagai pasak bumi agar tidak roboh dan berguncang sehingga manusia menjadi aman, serta kami ciptakan dan tumbuhan-tumbuhan di sana segala sesuatu. Kemudian tafsir tahlilinya, terhampar ini bisa dimaknai bumi, Allah menciptakan bumi seakan-akan terhampar sehingga mudah didiami manusia, Pak. Memungkinkan mereka bercocok tanam di atasnya dan memudahkan mereka bepergian ke segala penjuru dunia mencari rezeki yang halal dan bersenang-senang. Jadi di sini nggak ada sama sekali dihamparkan itu dalam dimaknai datar. Dimaknai datar. Ulama-ulama itu nggak ada yang memaknai itu, Pak. Tidak pernah ada satu orang ulama pun yang
memaknai hampar itu artinya datar, nggak ada. Ya, Di surat ini Al-Fusilat, ya. ya gimana Pak? Gimana? Ya, saya pernah melihat sebuah video ya. Justru ini dari Muslim sendiri, ya mungkin ini yang penganut flat earth ya. Mungkin ada yang penganut flat earth. Nah, makanya saya bertanya kan, artinya ada sebagian ya, saya nggak bilang semua, tapi pasti ada sebagian yang berpikiran seperti itu, memaknai bumi ini datar begitu kan. Bahkan kalau nggak salah dia sampai bilang bahwa yang menganggap bumi ini tidak datar itu kufur apa kafir begitu. Saya pernah mendengar video yang seperti itu. Nah, makanya saya mau konfirmasi ke Mas Ardian kan, mungkin ada dasar-dasarnya begitu. Ya, memang saya pernah jadi kita nonton tetap juga. Iya, lanjut. Saya pernah nonton dari Zakir Naik ya. Iya. Zakir Naik, dia berkata memang nggak datar, tapi kemudian kalau nggak salah saya tangkap, Zakir Naik justru bilang bulat, tetapi seperti bulat oyster, burung onta. Telur burung unta. Ya. Telur burung unta. Nah, kan gitu kan. Nah, ya. artinya, Tetapi pada kenyataannya, pada kenyataannya nggak ada ulama satupun yang mentafsirkan faja amik. Ini kan di sini ada faja amik Pak. Di dalam surat Al-Hajj ayat 27, saya baca dulu ya. Sebentar. Ya. Al-Hajj ayat 27. Kita cek. Saya baca mana ya? Ini ayat 27. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Nah, fajjin amik ini dipahami sebagai penjuru yang jauh, Pak. Penjuru yang jauh ini artinya ditafsirkan dari bahasa Arabnya, para ulama-ulama mentafsirkan, mengisyaratkan bahwasanya bumi itu bulat. Makanya kenapa aduh patah-patah ya, patah-patah Pak. Iya, agak patah-patah. Aduh, halo Pak. Iya, masih agak nge-lag Mas. Aduh. Ntar saya close-kan dulu bentar deh. Dari kemarin kendalanya gini ya. Iya, yang lalu ya, agak terputus juga yang lalu, agak patah-patah. Coba Pak, udah Pak, bisa Pak? Bisa. Cek Pak, cek. Oke, sip. Nah, Lancar. saya buka ayatnya lagi Pak, sebentar. Bentar. Oke, jadi penjelasan seperti itu tadi Pak. Saya menjelaskan berdasarkan tafsir dari para ulama. Saya nggak berani mentafsirkan sendiri. Bahwasanya kata faja amik tadi penjuru dari segenap penjuru yang jauh. Itu nggak mungkin
itu bermakna datar, apalagi dihamparkan. Itu bukan berarti hampar itu dimaknai sebagai suatu pemaknaan yang datar, gitu Pak. Kalau menurut yang saya baca, saya nggak berani memutuskan sendiri. Nanti saya dimarahin para ustadz-ustadz saya nanti. Loh, saya Gitu. pikir Mas Ardi ini ustadz juga, maksudnya seseorang yang pemuka Bukan agama Pak, gitu. saya bukan ustadz. Bukan, Wah, bukan Pak. iya ya. Oh mungkin seperti kayak Mas Nandar gitu ya. Apa orang yang tertarik gitu dalam diskusi lintas iman gitu ya. Iya, saya cuman orang Iya biasa iya. kayak gitu Pak. Orang biasa. Gitu loh. Merendah sekali ini orang biasa. Loh, memang kenyataannya seperti itu Pak. Jadi saya memang apa Iya. ya? Saya memang yang nggak apa namanya nggak mondok Pak. Saya ini bukan anak pondokan. Tapi dosen ternyata ya. Alhamdulillah diberi Mantap, itu mantap, Pak. mantap. Itu ikut nimbrung Mas Hardi. Ya alhamdulillah beliau ini baik. Beliau baik. Ya. Bayar wifi Bang. Wifi-nya di sini bayar, saya ngawur aja. Ngekos di sini saya itu bayar. Sebenarnya kalau saya ya karena saya baru tahu saya kontradiksi dalam kitab suci ini, artinya kan saling bertanya. Terus langsung tadi saya coba cari ketik, saya temukan sebenarnya banyak juga di dalam kontradiksi. Maksudnya saya dapat dalam satu situs itu ada beberapa kontradiksi, tapi kayaknya kalau kita bahas satu-satu juga agak panjang nih Mas. Jadi Di Quran Pak, berarti di Quran ya, di Quran. iya, Nggak apa, Tapi- Pak. Di anu aja, selagi Bapak masih masih oke, ayo mari kita bahas. Tapi kalau Bapak sudah ada waktunya ke keluarga ya saya nggak melarang juga kan gitu kan. mungkin berapa ya? 15 menit lagi boleh kali ya, masih sempat. Boleh Pak, boleh. Ya, apa tadi ya? Kok hilang? Karena saya cari tentang bumi datar ini, ayat bumi datar ini tadi. Kalau saya baca dari KBBI Pak, kata hampar itu, menghamparkan itu artinya membentang, tampak papar dan rata. Apakah kalau kita meratakan sesuatu itu harus apa namanya? Kalau kita meratakan sawah itu berarti buminya gitu harus datar juga kan? Enggak juga. Ya, Karena kan bumi kan diameternya kan luas sekali gitu kan Pak. Oh, ini Mas, satu ini yang sebenarnya kemarin tuh saya sempat tanya. Iya. Sempat tanya sama tentang yang, karena kan ini yang menurut kami bahwa ini ada kesalahan sejarah di dalam Al-Quran. Saya sih udah pernah baca beberapa kali, tapi mungkin lebih enak kalau langsung dari Mas Ardi begitu ya. Ya, Tentang gimana, Pak? Di Al-Quran disebutkan bahwa Maryam saudara Harun. Nah, itu. Nah, kami yang kami tahu Maria itu Maria ibu Yesus itu saudara Harun, itu kalau nggak salah di dalam Al-Quran. Sedangkan yang kami tahu Maria ibu Yesus itu dengan Harun itu beda zaman, ya cukup jauh ya, hampir 14 abad kalau nggak salah. Iya. Terus kemudian memang Harun di dalam Alkitab itu 3 bersaudara, atau Harun, Miriam, dan Musa. Monggo Mas, untuk dijelaskan karena ini agak mengganggu saya gitu, karena kami seperti berbeda generasi begitu kan. Ya. Kalau saya kebetulan silsilah itu kurang tertarik saya Pak, makanya saya nggak pelajari silsilah Pak. Kebetulan gitu. Ya meskipun bisa aja saya cari datanya, bisa aja. Kan sekarang zaman sehari aja udah ketemu. Tapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu ketertarikan saya untuk membahas tentang silsilah itu nggak pernah. Makanya kenapa nggak pernah saya ajukan debat soal silsilah, karena saya nggak tertarik. Oh ya, oke. Gitu.
Ya, ya, karena saya melihat ya apa ya. Saya baca dan saya juga baca juga jawaban-jawaban teman-teman Muslim. Salah satu yang sering itu kan memang sering di apa biasanya budayanya adalah sering dikaitkan dengan orang apa leluhurnya yang istilahnya orang kudus gitulah ya. Seperti Ya. Yesus dikaitkan dengan Daud begitu. Nah, tapi ya oke lah kalau memang Mas Ardi eh, mungkin kurang memahami untuk silsilah. Oke, Iya. mantap mantap, nggak apa-apa. Saya nggak anu pada silsilah saya, Pak. Kalau Yes yes yes. iya, ya bahkan apa namanya, eh saya lebih suka ke arah ini nih, data-data gitu. Contoh perdebatan mengenai kitab suci ini kan pasti harus ada datanya nih, kodeksnya Iya apa, iya 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 terus iya. Iya. kemudian oh ini di sini, oh ini penelitiannya siapa, oh saya cari, oh ini penelitiannya ini saya cari gitu. Kalau saya Memang lebih ke situ. berat, memang Kalau berat soal bahasa. silsilah, mohon izin. Kalau soal silsilah, sebetulnya kalau saya mencari data itu sehari pun sudah bisa, Pak. Ya Tapi kalau tentang kitab suci ini, Pak, tentang kitab suci ini setahun pun belum tentu kelar, Pak. betul 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 betul. Karena harus banyak data yang saya kumpulkan dan saya bandingkan. Tapi kalau soal hanya silsilah, sehari aja ketemu saya, Pak, nyarinya. Kan sekarang internet gampang. Iya Baik betul itu betul. dari Bible maupun dari Al-Quran, lalu dari penelitian. Nah itu bisa saya cari itu sehari ketemu. Tapi kalau kitab suci ini, ya kalau kitab suci ini, nah ini butuh banyak saya mengumpulkan contoh. Kalau ditanya, Bapak kira-kira kalau Bapak ditanya kira-kira penulis Injil Lukas itu siapa sebetulnya? Ah, Nah, ya kan? hmm, Penulis Injil Yohanes siapa sebetulnya? Apakah Yohanes? Penulis Injil Matius apakah Matius? Nah, kalau memang itu diklaim sebagai Matius, oke kita cek, kita urut, Pak. Kita urut. Bapak ya. tahu informasinya dari siapa? Matius hidup tahun berapa? Kemudian Matius punya murid nggak? Muridnya siapa Matius? Muridnya Matius siapa? Muridnya Matius siapa? Terus menceritakan kepada siapa? Kebetulan tradisi Islam itu melekat kepada sisi akademis, Pak. Contoh, daftar pustaka itu adalah salah satu tradisi akademis yang tidak bisa dihapus. Ya. Gitu, Pak. Jadi contoh di dalam hadis menyebutkan bahwasanya ini contoh. Nah, ini telah menceritakan kepada kami ini maksudnya penulisnya ini. Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku, si Ismail itu diceritakan kepadaku, Malik dari Makhromah bin Sulaiman, dari Qurayyab mantan budak Ibnu Abbas, bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah itu, jadi apa ya, Pak? Ya urutannya ya. Runutannya tuh jelas siapa orangnya. Orangnya ini ya sanad namanya, Pak. Kalau di dalam Islam sanad. Tetapi kalau dalam keilmuan akademis ini kan apa Pusaka rantai keilmuan. Ya. Rantai keilmuannya. Nah, itu jelas. Di dalam Quran pun jelas, Pak. Jadi siapa yang menuliskan Al-Quran? Pada saat kapan Al-Quran dituliskan? Apakah disaksikan langsung oleh Rasulullah? Nah, itu jelas, Pak. Tetapi kalau kita tanya ke orang Kristen, siapakah yang menulis Injil Lukas? Sedangkan Lukas itu bukan murid 12-nya Yesus, betul? Ya. Nah, ada yang bilang bahwasanya Lukas murid ke-72-nya Yesus. Pertanyaan saya, dari mana data 72 itu? 70 murid bukan Ya, 72. 70 murid itu. Dari mana datanya? Berarti itu ekstra kanonikal dari Bible itu sendiri kan? Bukan di dalam Bible kan? Tentang 70 murid itu pun ini Simpang siur masih juga. dipertanyakan ya, masih Nah, dipertanyakan. betul. Yang saya dapat informasi, Dr. Lukas itu adalah teman sekerja Paulus, bahkan bisa disebut juga murid dari Paulus. Sekarang kalau ditanya, Paulus ini siapa sebetulnya? Rasul. Kan gitu. Iya. Nah, pertanyaan saya,
bapaknya Paulus ini siapa? Karena kalau Paulus ini mengaku orang Benyamin, keturunan Benyamin, mohon maaf, orang-orang Semitik itu tidak bisa lepas dari kata ben atau Ya, bin atau ya, ibnu. ya, Contoh, Ardiansa Arif bin Utomo, berarti bapak saya namanya Utomo, kan ya, gitu. ya. Nah, kemudian kalau kalau apa namanya Paulus itu kira-kira bin siapa, bapaknya siapa kira-kira? Itu nggak ada yang tahu loh Pak sampai detik ini. Ya, 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 ya. Nah itu maksud saya. Jadi segi keilmuan mata berantai keilmuannya itu menurut saya ini pandangan akademis ya, bukan pandangan teologis loh Pak. Ini nggak ada Ya, karena judul saya ini nggak ada perdebatan tentang teologisnya ya, tetapi tentang pandangan akademisnya. Saya memandang dari sisi akademis, apakah itu bisa dikatakan sebagai suatu keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau validasinya itu loh. Nah, gitu. Nah, itu yang sampai saat ini. Bahkan orang Kristen sendiri, mohon maaf, orang Kristen sendiri, bapak-bapak gereja sendiri itu sampai detik ini pun itu belum yakin 70 orang itu siapa, nggak yakin. ya, Dan memang penulis itu. Injil Lukas itu juga nggak yakin juga siapa Lukas ini. Apakah dia menulis? Nah, gitu kan? Ya, kalau dari Bible, Lukas itu seorang dokter kan ya, seorang Ya, dokter yang kalau nggak salah di kalimat-kalimat pertama dari Injil Lukas itu menceritakan bahwa dia mengumpulkan data-data informasi dari orang-orang Yahudi saat itu, gitu. Dan kalau bicara tentang Paulus, memang tidak dituliskan siapa nama bapaknya ya, seperti nah, kebiasaan orang Yahudi, Ben siapa begitu ya. iya, Tapi dia termasuk orang Farisi. Nah, Farisi itu ya, adalah mazhab paling keras dari Yahudi. Jadi, jadi bisa hampir bisa dipastikan bahwa memang dia orang Yahudi. Cuma memang garis keturunannya nggak tertulis begitu ya. Tapi nah, ini mazhab yang paling keras, paling ya kalau kalau ya teman-teman Muslim kan ada NU, ada apa, ada apa. Nah ini mazhab yang paling kerasnya gitu loh. Yahudi paling keras. ya, betul, Jadi, mm, betul. Kembali kepada sisi akademisnya, ya, bahwasanya kalau kita memandang dari adat dan tradisi dari orang-orang Yahudi itu sendiri, itu nggak ada loh orang Yahudi itu yang nggak pakai band, itu nggak ada Pak. Itu pasti ada jelas siapa bapaknya siapa kan gitu. Karena Arab, Aramaik dan juga Ibrani ini Semit Pak. ya Semitik. Semitik. Nah, gitu. Jadi kebiasaan dan tradisi-tradisi ini, contoh. Eh, di dalam tradisi Semit ini, laki-laki tuh nggak boleh loh menyentuh perempuan yang bukan mahram. Oh, Nggak boleh. oke. Nyentuh kulitnya gitu nggak boleh. Itu tradisi, Pak. Tradisi zaman saat itu tuh sudah berlaku, gitu loh. Meskipun itu menjadi peraturan. Itu sudah peraturan, tradisinya gitu. Tapi itu tradisi itu lahir dari apa ya? Otomatis lahir dari peraturan kan gitu. Ya, Nah itu jadi dari sisi akademisnya itu belum bisa dipandang. Kalau saya pribadi katakanlah ada yang bilang ya sebelum kita ke berdebat katakanlah mengenai baca Wahyu pasal ini ayat ini, baca Lukas pasal ini ayat ini, oke lah itu perdebatan yang lain. Tetapi dari dasar itu apakah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu loh Pak? Itu yang masih saya cari sampai detik ini Pak. hmm. Tentang Gitu. latar belakang Paulus itu ya. Bukan cuman Paulus. Jadi tentang 70 murid Yesus, tentang penulis-penulis Bible Perjanjian Baru. Nah, ini siapa yang nulis? Oh Gitu ya. loh. Efesus ini Memang siapa yang nulis? Korintus ini eh, siapa yang nulis? ya. Kalau surat-surat Paulus itu emang tertulis dari Paulus, ada kata-kata begitu kan ya. Ya, Surat dari Paulus Rasul Kristus kepada jemaat Tuhan yang ada di ini biasanya begitu. Nah, ya, kalau
Jadi memang ya mungkin faktor apa ya? Faktor mungkin kita memakai cara pandang kita saat ini di masa itu gimana ya? Kita cari kalau kita sekarang kan jelas kalau kita buat buku kita tulis penulisnya begitu kan. Iya. Nah, cuma zaman itu mungkin tidak seperti itu. Mereka buat aja tulisan begitu, dan kemudian mereka sampaikan sebagai pedoman. Kan itu adalah ajaran rasul-rasul kan, termasuk ajaran rasul-rasul itu mereka tulis sebagai pedoman buat jemaat, begitu tanpa mungkin autornya siapa begitu nggak Ya ditulis. itu, Memang, jadi nggak tertulis gitu loh Pak. Jadi ya, katakanlah ya. bahkan penulis Kodeks Sinaiticus itu siapa? Pada abad keempat itu loh Pak. Penulis Kodeks Sinaiticus itu siapa? Pada abad keempat. Itu kita juga masih ragu loh Pak. Kemudian contoh yang paling gampang, Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Jika memang ini adalah tulisan dari Matius, harusnya berbunyi gini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadaku, ikutlah aku. Maka aku berdiri lalu mengikuti dia. Harusnya kan gitu. Ya. Nah, ya Gimana? sama seperti dengan kitab Kejadian. Kitab Kejadian. Kitab Keluaran. Kitab Keluaran itu kan yang tulis Musa. Tapi Musa tidak pernah nulis aku, Tuhan berfirman kepada saya atau kepadaku. Enggak, ditulisnya kan berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Terus waktu Musa tanya siapakah namamu, aku adalah aku, Eser itu di situ juga ditulis. Padahal semua sepakat bahwa ini kitab Musa yang menulis, tapi memang di situ juga dituliskan bahwa Musa nggak sebut berfirmanlah Tuhan kepadaku, enggak. Ya mungkin memang seperti itu gaya bahasanya orang-orang Yahudi saat itu mungkin ya. Seperti Yohanes juga Injil Yohanes tidak pernah menyebutkan Tuhan berfirman kepadaku. Tapi di Injil Yohanes nama Yohanes itu tidak pernah disebutkan. Nama Yohanes dia nggak pernah ngomong dirinya gitu ya. Paling Tuhan berkata kepada murid yang dikasihi. Jadi orang berpikir oh itu Yohanes gitu. Kecuali di situ Yohanes yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis, itu beda. Tapi di kitab Yohanes tidak pernah disebutkan. Bapak pernah nggak baca Lukas 3 ayat 23? Pernah nggak Pak? Lukas 3. Pastinya pernah tapi nggak hafal. Lukas 3 ayat 23. Iya. Ya oke. Ini Pak, ini kan yang nulis Lukas 3:23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, kalau kita mau berpikir kritis, Pak. Kalau mau kita berpikir kritis, sekali lagi tidak ada mengarah ke arah teologi ya. Belum ke situ. Tapi secara akademis dulu ya. Lukas ini dia mendapatkan info Yesus berumur 30 tahun ini dan ditulis kira-kira. Ia mendapatkan info dari anggapan orang, Pak. Si Lukas ini. Pertanyaannya, orangnya ini orang siapa? Apakah orangnya bisa dipercaya? Iya kalau bisa dipercaya, kalau enggak. Ya, bagaimana kepribadian orang tersebut? Kalau di dalam, mohon maaf Pak, ini kan memang perbandingan ya, kita bandingkan. Kalau memang di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, itu dicari Pak orangnya ini siapa? Contoh, Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ini siapa? Oh orangnya ternyata orangnya jujur, orangnya tidak menipu. Lahir tahun berapa? Oh lahir usia segini, lahir tahun segini Hijriah contoh. Ya, ada datanya, kita semuanya ada Pak. Jadi lengkap. Jadi oh dia ini ternyata kalau ada yang meriwayatkan hadis dan orang itu adalah pembohong atau penipu, kesohihannya gagal kesohihannya. Tetapi tetap ditampilkan. Kenapa? Ya untuk kita biar pelajari bahwasanya oh ternyata begini toh hadis yang nggak sohih. Oh ternyata begini toh hadis yang hasan. Oh ternyata begini toh hadis yang maudhu, doif, dan lain sebagainya, kan gitu. Nah jadi ketat sekali gitu loh Pak.
ketat sekali. Bahkan ada 5 kriteria Pak untuk apa namanya kalau di dalam Islam ini ya ada 5 kriteria seseorang itu boleh meriwayatkan hadis. Satu, hadis itu dikatakan sahih jika satu, sanadnya bersambung. Kalau nggak bersambung sampai Rasulullah, katakanlah hanya bersambung sampai sahabat, gugur. Jadi harus sampai Rasulullah, Pak. Harus. Kemudian 2, rawi yang meriwayatkan harus adil. Artinya orang itu memiliki keistimewaan bisa menjaga dirinya dalam ketakwaan kepada Allah dan wibawanya dan bukan pendosa. Lah ini sangat-sangat ketat gitu loh Pak. Sampai-sampai orang itu ditanyai apakah orang ini pendosa apa enggak. Dilihat, oh orang ini pendosa, ya. oh orang ini enggak. Iya, ada track recordnya gitu Pak. Kemudian yang ketiga, sempurna dan cekatan. Ini dibagi menjadi 2, dobet sodr dan juga dobtul kitab. Sodr ini maksudnya sudah hafal di luar kepala Pak. Jadi nggak boleh nih penghafal hadis itu, tunggu. Nggak boleh Pak. Nggak boleh yang kayak gitu. Jadi nggak boleh ya, Pak. otomatis ya. Iya, harus di luar kepala. Dulu ditanyai, oh gini, langsung gitu, cekatan gitu. Kemudian dobtul kitab, dia mengkoreksi kapan saja tulisan yang ia pegang, mentahsih tulisan atau membenarkan tulisan. Yaitu dia bisa seperti itu. Kemudian 4, pendapatnya tidak bertentangan dengan orang yang lebih alim daripada dia. Contoh, di sini Rasulullah, di sini sahabat Rasul, di sini sahabat Rasul juga, di sini sahabat-sahabatnya Rasul, tabiin, istilahnya generasi setelahnya. Nah ini nggak boleh nih ngoreksi sahabat Rasul. Karena sahabat Rasul itu adalah orang yang ketemu langsung dengan Rasul, kan gitu. Nah pertanyaannya, kalau dipandang secara akademis, orang yang langsung bertemu dengan Rasul dengan orang yang tidak langsung bertemu dengan Rasul, kira-kira lebih valid yang mana? Yang bertemu pastinya. Secara akademis yes, betul. Secara logika juga yes, betul kan gitu kan Pak. Terima kasih teman-teman. Akan gitu. Nah itulah di situ Pak. Kemudian yang kelima, tidak terjadi ilat atau hadis itu tidak terjadi hal-hal yang dapat membatalkan kesahihannya. Contoh, dia meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu Isra Mi'raj selama 47 tahun. Nah ini kan berlawanan Pak. Padahal kan nggak seperti itu cerita sebenarnya, gitu kan. Kemudian kalau periwayat Quran lebih ketat lagi Pak, ada satu lagi tambahannya, yakni harus mutawatir. Mutawatir itu ramai diketahui banyak orang kebenarannya. Jadi kebenarannya itu harus ramai diketahui banyak orang, gitu Pak. Nggak boleh hanya satu orang yang tahu, satu orang yang meskipun benar, nggak boleh satu orang yang tahu, nggak boleh. Harus banyak orang yang tahu. Jadi itu sedikit dari saya Pak. Mungkin dari Pak Pendeta ada tambahan. Silakan Pak Pendeta. Ya, salah satu tadi saya suka sekali dengan yang pernyataan yang bahwa berlaku umum, maksudnya diketahui oleh banyak orang. Nah, termasuk perjanjian baru itu 27 kitab itu salah satu standarnya adalah itu berlaku umum, dan kemudian adalah orang-orang yang dekat dengan setidaknya para rasul. Para rasul itu kan 12 murid, plus kita percaya juga bahwa Paulus itu adalah rasul. Jadi orang-orang ring satunya Yesus kurang lebih itulah standarnya. Jadi kalau misalnya, makanya ada banyak Injil yang kemudian ditolak ya. Karena itu munculnya di abad 3, abad 4. Itu jelas ditolak karena tidak berada dekat dengan pada baik secara pribadi, kedekatan pribadi dengan para rasul, dan juga secara waktu juga berjauhan, jadi itu ditolak. Jadi salah satu standarnya untuk perjanjian baru itu. Dan tentang Lukas tadi memang tidak disebutkan ya dia dapat informasi dari siapa, tapi kalau kita baca dari Lukas 1, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi dia mencatatnya itu dari saksi mata dan pelayan firman. Cuma kalau pakai standarnya Mas Ardiansa tadi memang tidak disebutkan namanya siapa gitu saksi matanya itu.
Ya, artinya ya dia juga nggak sembarangan. Lukas ini menulis dari saksi mata dan pelayan firman. Pelayan firman pasti dengan anggapan adalah orang-orang yang bisa dipercaya, begitu. Nah, Ya, ya, yang meragukan bagi kita, Pak. Kalau saya boleh tanya ke Pak Pendeta, kira-kira siapakah otoritas tertinggi sebetulnya yang berhak menentukan bahwasanya ini firman Tuhan dan ini bukan firman Tuhan? Siapa, Pak? Sebetulnya di dalam kekristenan, siapakah otoritas tertinggi yang berhak menentukan oh ini firman Tuhan dan ini bukan firman Tuhan? Siapa, Pak, sebetulnya? kalau untuk ya, jadi memang berbeda dengan Muslim, dengan teman-teman Islam ya. Kalau teman-teman Muslim kan tadi saya bilang bahwa wahyu turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ya. Dan kemudian jelas bahwa otoritasnya ada di tangan Nabi Muhammad ya. Standarnya ya beliau begitu ya. Nah, tapi kalau di kekristenan itu apa ya? Tidak seketika. Ya, dan kami pelajari sejarah bahwa ternyata memang untuk kanonisasi itu berjenjang gitu ya. Ada waktu pertama itu cuma 4 Injil plus beberapa surat Paulus, baru kemudian di tahun berapa ya? Saya tahu ada Origen dan terus kemudian Athanasius juga termasuk yang mengumpulkan sampai Perjanjian Baru berisi 27 kitab. Nah, itu perlu ditelisik, Pak. Siapakah Athanasius itu? Gitu kan. Terus kemudian kalau Athanasius ini dianggap sebagai seseorang yang valid ya, valid itu kan dapat dipercaya juga kebenarannya kan gitu, Pak. Nah, itu bagaimana konsepnya gitu loh sehingga menentukan atau Irenaeus mungkin pernah dengar ya Bapak ya, atau Irenaeus mungkin. Nah, itu siapakah Irenaeus sebenarnya? Kok sampai dia itu bisa menentukan oh ini firman Tuhan dan ini bukan firman Tuhan. Kalau saya mau berpendapat secara logis, saya lebih memilih bahwasanya mungkin Barnabas langsung dari murid Yesus atau siapa? Yohanes anaknya Alfeus, Yakobus anaknya Alfeus, Matius anaknya Alfeus, Lewi anaknya Alfeus, ya kan? Terus kemudian Thomas. Dari ke-12 murid ini, menurut saya itu lebih dipercaya gitu loh daripada yang 70 murid yang katanya itu. Dan saya lebih percaya memang jika memang ada data yang menyebutkan bahwasanya ke-12 murid ini yang oh ini bukan kata Yesus nggak pernah kok bilang gitu. Oh ini kata Yesus. Oh ini bukan kata Yesus. Nah itu saya lebih respect ke situ sih sebenarnya. Kalau menurut Pak Pendeta gimana? Bener nggak pendapat saya, hipotesis saya ini loh? Bener nggak? Ya, mengenai kanonisasi yang sekarang di Perjanjian Baru ya khususnya, karena Perjanjian Lama memang itu kan proses dari Musa begitu ya cukup lama. Nah, kita bicara tentang Perjanjian Baru, memang seperti tadi dikatakan ada Injil Thomas, ada Injil Barnabas, tapi setelah diteliti Injil Thomas, Injil Barnabas itu adalah Injil-Injil yang baru datang kemudian gitu. Sedangkan menurut data yang saya baca, Injil Matius, Markus, Lukas itu di abad 1. Jadi setelah abad 1 itu abad 2, abad 3, bahkan Injil Barnabas. Jadi gini, harus dibedakan, Barnabas itu pernah buat epistel, surat Barnabas ada, tapi surat tahu. Barnabas ada, tapi Injil Barnabas itu ditulis oleh orang lain begitu, dan itu jauh setelah Yesus. Bahkan ada yang berkata itu malah abad 14, antara abad 14 sampai abad 12 sampai abad 14 kalau tidak salah ya, tentang Injil Barnabas itu. Jadi standarnya memang kasih lanjut standarnya memang ya tadi itu harus ada berlaku umum
biasa dipakai dalam peribadatan, terus kemudian dekat dengan rasul. Maksudnya waktunya, terus orang-orang yang menulis ini adalah orang-orang rasul ataupun orang-orang ya orang-orang ring satunya Yesus gitu ya. Iya. Bapak tahu nggak Yohanes itu hidup di tahun berapa, Pak? Yohanes hidup di tahun berapa? Yohanes yang pernah saya baca itu kalau nggak salah ya, saya nggak tahu persis tapi sekitar umurnya Yesus juga sampai Oh. dia mati tua kayaknya sampai umur 100 sekian gitu. Jadi mungkin sekitar tahun 120 atau 130 begitu dia meninggalnya. Aduh, sekitar berapa, Pak? Nggak jelas, Pak. Tolong ulangi, Pak. Putus-putus ya tadi ya? Antara 120 atau 130 Masehi begitu kalau nggak salah. Ya. Oke. Nah, yang saya perlu tunjukkan kepada Bapak, ini dari mana kok tahu ini punyanya Yohanes? Coba ya, kita cek ya, Pak ya. Ini saya ada papirus, Pak. Saya ada papirus namanya P52, Pak. Nah, pertanyaan saya, ini kan papirus. Yang cuma kecil itu ya. Ya, pertanyaan saya, siapakah yang tahu bahwasanya ini ini yang nulis adalah Yohanes? Nah, ini ditulis Santo Yohanes fragmen kan. Nah, pertanyaan ini dari mana taunya kalau ini punya Yohanes, Pak? Bingung nggak, Pak? Itu. Ya. Dan dari sini ini kan ada papirus kan macam-macam kan, Pak. Sebentar ya. Macam-macam papirus. Nah, di sini kan ada papirus Onsicricus, papirus Bodmer, papirus Chester Beatty. Hanya ada tiga jenis papirus. Nah, papirusnya macam-macam nih. Cuman sampai 139. Dari sekian macam papirus ini, dari 139. Nah, ini contoh ya. Oh, ini bahkan nggak ada tampilannya. Sebentar, kita cari yang ada tampilannya ya. Ini papirus 4. Papirus 4. Nah, pertanyaan saya, dari mana tahu, Pak, kalau ini yang nulis itu Yohanes, Pak? Lukas, Ya. ini Lukas ya. Lukas ini. Dari mana? Jadi siapa yang tahu kalau yang nulis ini Lukas, Pak? Kalau Yohanes, Lukas itu kan mereka punya muridnya masing-masing. Kalau nggak salah, ya bukan Pak, kalau nggak salah memang. mohon maaf, ini abad ketiga loh, Pak. Abad kedua sampai abad ketiga loh ini, Pak. Bayangin coba. Ini loh, Pak. Ini fragmentasinya abad kedua sampai abad ketiga loh, bayangkan coba. Jadi siapa yang tahu gitu loh kalau ini yang nulis Lukas gitu kan? Kira-kira secara akademis menurut Pak Pendeta gimana, Pak? Maksudnya gimana ya? Bahwa memastikan bahwa itu tulisan dari Lukas atau Yohanes begitu. Ya? Iya, itu siapa yang tahu kalau yang nulis itu Lukas? Padahal Lukas hidup pada zamannya Yesus, sementara ini penanggalan karbonnya hanya sampai pada abad ketiga. Penanggalan karbonnya. Ya, kalau seperti misalnya penanggalan karbonnya bisa jadi itu karena sudah salinan, bisa jadi juga. Bisa jadi itu salinan. Karena memang kan tahun 303 kalau tidak salah itu semua tulisan-tulisan kudus itu dibakar. Ya yang bertahan cuma sekian persen gitu. Tahun 303 itu memang terjadi pembakaran. Jadi kalaupun mungkin tulisan asli, saya pikir itu target utama untuk dibakar. Mungkin kalaupun ada ya salinan, mungkin gitu ya. Ya nggak ada masalah. Maksud saya gini, andai pun itu disalin, ya kan disalin, tapi tahu gitu loh, minimal tahu bahwasanya oh ini pasti tulisannya Lukas. Nah itu kan butuh saya bilang butuh mata rantai kan, Pak kan? Betul kan? Ya. Butuh mata rantai. Nah, itu yang kita sampai sekarang miss di situ, Pak. Masalahnya. Itu loh, Pak. Ya. Itu yang sedang saya cari. Nanti kalau saya sudah nemukan, saya akan info lagi ke Pak Pendeta gitu. Tenang aja. Malah saya dikasih info ya. Itu, Pak. Ya. Tapi jadi
saya juga yakin bahwa kayak kayak Markus. Markus itu kan muridnya Petrus. Sebenarnya begitu. Ya, Ya, Markus itu kan muridnya Petrus. Artinya ya mungkin secara oral juga sudah disampaikan. Baru Petrus mungkin tidak punya kemampuan untuk menulis. Markus lah yang punya kemampuan hmm, untuk menulis begitu. ah, Ya, ya. jadi kayak Berarti kayak dari Markus itu kemudian diturunkan ke siapa, Pak? Kira-kira? Ah, putus kan sampai situ. Bener nggak? ya, ya, makanya memang berbeda cara cara pandangnya Muslim terhadap apa tadi ada hadis ya harus sanadnya tidak terputus apa dengan kekristenan yang eh, ya memang kitab-kitab Enggak, kita nggak usah nggak usah ke teologis yang saya jelaskan tadi, Pak. Kita secara akademis aja lah. Contoh katakanlah ada daftar pustaka. Kira-kira ada nggak daftar pustakanya, Pak? Maksudnya yang mengatakan bahwasanya oh ini dari ini si ini, oh ini dari si ini, oh ini dari si ini, nyambung terus gitu loh daftar pustakanya. Kira-kira ada nggak, Pak? Secara akademis? saya saya nggak bisa ngomong ya karena saya belum meneliti juga secara khusus tentang itu. Jadi mohon Iya maaf. sama. Saya juga nggak tahu, Pak, sebetulnya, Pak. Jadi Saya belum tahu sama. saya nggak Gitu loh, Pak. karena berapa kali saya debat saya ngomong menurut saya nggak diterima langsung. Jadi saya juga nggak mau jadi menurut saya. Jadi saya harus pastikan dulu saya sudah dapat infonya, Iya. baru saya share ke Mas Ardian atau teman-teman Muslim yang lainnya begitu. Iya, oke. Sip. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin Iya, Pak Pendeta mau ada acara sama keluarga? iya. Sebenarnya mau doa malam sih sebenarnya. Oke. Saya terima kasih Pak Pendeta sudah mau mampir ke room saya. Sebelumnya saya minta maaf Pak Pendeta jika memang ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Pak Pendeta. Gitu ya Pak ya? Sama-sama Mas Ardian, terima kasih banyak saya udah diundang untuk kali kedua. Semoga ini bukan yang terakhir, kita masih bisa ngobrol-ngobrol, diskusi Wih, lagi. Dan ya terima kasih ya banyak sip. juga teman-teman yang di bawah juga yang sudah ngikuti perbincangan kita, diskusi kita. Semoga apa yang kami obrolin ini nggak percuma begitu ya, dapat sesuatu lah yang bisa Siap. didapati. Gitu. Terima kasih banyak. Tuhan Siap. memberkati buat teman-teman semua, khususnya Mas Terima Ardian. kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, Sehat oke, selalu Pak Pendeta. Thank you ya, sama-sama. thank you. Jangan bosan-bosan main ke sini. Siap, siap. Oke, Saya selamat pamit malam, kalau Pak. begitu. Saya pamit ya. Siap. Siap, Pak, siap. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah, teman-teman. Oke, teman-teman, silakan yang mau naik. Nah, ini, oke, silakan saya buka. Saya udah buka. Silakan langsung diklik naiknya. Alhamdulillah, beliau orang baik, teman-teman ya. Respect, ya, respect betul. Beliau orang baik. Ya, jadi saya juga harus membalasnya dengan baik dan juga semoga Pak Hendra Paduka, terima kasih barakallahu fikum. Semoga Pak Pendeta tadi diberikan hidayah oleh Allah ya teman-teman. Kita doakan aja, kan nggak ada salahnya juga kan. Ntar saya naikin dulu nih siapa yang mau naik. Aduh, lemot banget nih sinyalku. Nah ini ada Bang Handi Celebes. Sip. Nah ini. Assalamualaikum Bang Handi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Tapi Allah. tadi Sebentar ada saya ada. pertanyaan yang sebenarnya pendeta tuh harus paham bahwa Yohanes itu hidup ya, ya 5 Masehi gitu, abad kelima lah Yohanes itu. Dia Ya, lahir siap. di Siap Bang Handi. Di Galilea 105 tahun lah, di Efesius Asia Minor gitu. Mestinya sih semua orang-orang paham lah Yohanes itu ya. Itu sih Siap, kalau menurut siap. saya. Cuman saya tadi nggak berani masuk terlalu dalam sih sebenarnya Bang Andi karena beliau sudah menyatakan belum
belum apa sampai ke situ. Saya juga sungkan juga mau bertanya sampai ke situ kan. Jadi ya yang simpel-simpel aja. Iya nggak Itu. apa-apa. Biar dia balik lagi lah nggak apa-apa. Sekelas pendeta begitu Siap, ya siap. Ya. ikuti seleranya saja, santai aja begitu. Karena menyampaikan Iya, sesuatu itu Iya itu. tergantung orangnya gitu kan. Betul. Kalau dia ngaco, Betul Bang Andi. kredit, ya gue keluarin lagu, gue punya lagu baru gitu. Gimana lagunya? Gimana lagunya Bang Andi? Nanti aja, jangan sekarang dong. Assalamualaikum. Oh, nanti kenal aja semuanya, ya. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Bunda Rahma, assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Mas, wabarakatuh. Lanjut. Bang Mas, assalamualaikum. Wah, Bunda Rahma, berapa slot ini? Ayo buruan, ntar keburu penuh lagi. Kristen, naik ke atas yuk. Tadi gua ganti dulu ya judulnya nih. Apa judulnya? Judulnya, Apa judulnya? kenapa Oten menuhankan manusia? Kenapa Oten menuhankan manusia? Gak cukup ya? Hah? Karena telah lahir seorang manusia. Atau ya udahlah apalah. Yesus itu Tuhan Nah, ini, atau ini, manusia itu aja. Ini nih, why Oten menuhankan manusia? Ini bahasa Inggris aja why-nya. Iya, why. Why itu kenapa? Ada yang mau naik? Duh, sinyal saya ini bener-bener, aduh luar binasa loh sinyal saya ini. Bukannya udah pasang IndiHome? Gak bisa pasang IndiHome itu sama dia katanya, oh mas penuh ya loh. Terus gimana Pak solusinya kalau penuh saya gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Duka, Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ulang tahun lagi Bang Andi. Sehat selalu. Bang Andi ulang tahun lagi. Allahu Akbar. Barakallah, terima kasih Pak Duka, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardiansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berduka. Ya. Waduh, Dari tadi kita nyimak. Enak juga dari tadi. Hapus madu kuba. Iya. Waduh, siapa nih di bawah? Orang miskin sepi koin. waduh, Gak apa-apa lah, biarin aja nggak usah dianu. Ah, ini ada jangkrik godong. Assalamualaikum, jangkrik. Jangkrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semua sehat selalu. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Maaf kakak, Ada ya. saya kan punya teman Kristen ya. Jadi, waktu saya lagi main-main bercanda gitu sama dia. Katanya gini. Sini saya jawab. Kenapa? Belum ya? Kenapa sih? Belum. Kenapa orang Kristen itu Nggak sabar Bang Andi. lahirnya nggak pakai baju, kok matinya pakai jas Nggak boleh dan gitu, dipetik Pak. mesin? Enggak. Jangan sampai kita menolo ya, yang nggak boleh menolo. Nggak boleh Pak, nggak boleh Dia menolak. duluan. Soalnya dia yang duluan. Iya, yang sabar Pak. Ya sabar. Pertanyaan yang umum aja Pak, yang umum. Banyak yang sabar. banyak Kecuali yang diskusi sabar. lintas agama ada teman Kristen sini Yang boleh. bikin saya jadi pertanyaan. Mas Mame.
Apa Pak? Yang Ada yang saya mau pertanyakan ini, apakah benar sewaktu baginda Nabi Muhammad Rasulullah meninggalnya itu sebelum dikubur didiamkan dulu 3 hari dan dibungkus sama kain hitam? Perasaan saya Nggak bener itu Pak, nggak ada datanya. pernah ngedengar guru ngaji Dan sekalian dijawab gitu. nggak bener. Harus ada sanatnya itu lengkap. Nah, nggak boleh Jawab aja nggak bener udah. Ya, betul. Kan pertanyaannya bener atau tidak, jadi nggak bener udah, nggak usah diterjemahin. Iya, iya. Ini ngelihat host makan enak banget ya. Cuma gitu aja sih. Ya udah. mau nggak Pak Hen? Ini temennya ini loh, tahu bulat ini loh. Ada yang namanya apa ya ini ya? Panjang-panjang yang dowo-dowo ini loh. Ini tahu-tahu ya Mas. Oke Pak Jangkrik, sudah selesai pertanyaannya? Sudah, itu aja. Jangan open cam kalau makan dong. Ini lagi live di YouTube. Oke, bentar, gua matiin ya. Bentar Bang Andi, aku matiin dulu. Tadi gue live Aduh, kan sama remote-nya. pendeta itu. Biar apa ya? Biar ada jejak digitalnya di YouTube gitu loh. Berseri nanti Pak Ardiansa itu. Sip. Saya juga berpikir gitu. Saya tadi berdoa dalam hati, ya Allah, semoga ada yang melive-kan saya di YouTube saya gitu. Ternyata ada. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Yang nonton langsung Serius? baru kelar langsung berapa tadi? Coba cek ya nonton. Langsung hampir 300 tadi yang nonton. Baru setengah jam langsung 300 yang nonton. Subhanallah. Masya Allah. Mau sekali live di YouTube ya. Iya, kan tadi saya YouTuber. berharap tadi. Ternyata ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan ada pemberitahuannya kalau ada yang live yang penting-penting gitu. Itu wajib itu disiarkan. Siap, Gitu. siap. Ya. Bang Andi, Yes. Bang Andi. Ya siap Pak Duka. Ulang tahun ya. Bu. Setiap hari ulang tahun Bang Andi. Ulang hari ini bukan ulang tahun. Tapi memang kemarin sih ya, aku tuh lahir hari Jumat. Jam 10. Tanggal 10 bulan 10. Gitu. Sama ya kita hari Jumat. Saya juga hari Jumat. Kan kemarin udah. Ya kemarin kan ulang tahun ditraktir sama Pak Hendra sama teman-teman makan. Alhamdulillah. Ini ada Bang Daeng nih, Bang Daeng. Daeng Cilebes. Di mana di anu Bang? Di Makassar. Bang Daeng. Bang Daeng, di mana di Makassar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semua senior-senior Pak Sekjen, Bang Handi. Amin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, di tempat kami tuh Kota Saya sambil Daeng. monitor saja ini dengar-dengar. Kalau ada yang bagaimana Brahma? Di mana di Makassar tinggal? Oh, kalau saya di Sudiang. Oh, Sudiang. Dekat asrama haji ya? Iya. Iya, dekat. Cuman keluarga dari Bone dengan Pindrang. Oh, iya. Sekarang domisili di Jakarta, ya. Iya, Brahma. Sekarang di Jakarta ini. Dekat dari Paduka itu. Ya, lanjut. Iya. Saya monitor aja dulu, kalau nanti ada yang mau naik oten saya turunkan aja Pak Sekjen. Siap Pak Bagus. Terima kasih Pak Bagus. Pas Celebes itu. Oh, Pak Bagus. Oh, sorry Pak Celebes. Karena Ini yang saya monitor yang dengan diri. siap. Siap. Iya. Oten, ayo naik dong. Silakan ayo naik. Nanti kita injili kita gitu ya. Injili kita Oten.
Gimana Otennya nih? Ya, kita kalau ke Kemal mereka nggak hitungan menit kita bikin. Aku mau ngasih topik satu ya, sambil menunggu Bang Juma bentar lagi masuk. Gini ya. Oh, siap. Mau masuk sini, Bang Juma? Ya, insya Allah. Termasuk teman-teman yang ada yang nonton di sini, yang di YouTube juga. Ini ada pertanyaannya, bagus nih ya. Semuanya boleh menjawab satu persatu. Pertanyaannya gini, sederhana. Apa yang harus kita lakukan saat kita tidak melakukan sesuatu? Saya ulang ya. Ini siapa sih yang noise? Pak Bagus, di mute. Iya. Di mute. Apa yang harus kita lakukan saat kita tidak melakukan sesuatu? Silakan, dijawab sederhana aja. Saya jawab. Tidur. Jawaban Tidak yang melakukan terbaik apa-apa. hadiahnya sepeda. Tidur, Bang. Kita tidak melakukan apa-apa dengan dia. Oke, satu. Benar Rama? Tidur. Yang lain? Kita tidak melakukan apa-apa dengan dia. Iya, udah dijawab kan? Tidak melakukan apa-apa. Gimana pertanyaannya? Bernapas. Nyimak. Pertanyaan gini, apa yang harus kita lakukan saat kita tidak melakukan sesuatu? Bernafas. Kalau nggak bernafas gimana? Ya udah nanti aja ya bernapas. Jawaban ditulis di bawah, ditulis. Aduh. Ada yang bilang zikir, berpikir, madang, diam, zikir. Ada lagi di YouTube dong. Jawab dong di YouTube. Pak Bagus, mohon izin menurunkan ya Pak Bagus ya. Aku aja. Saya aja. Udah Pak Duka di sini Saya aja. aja, Pak Sekjen. Waduh, kok malah baraan turunnya sepi semua ini kolam memal saya ini. Udah. Kalau ada Oten mau naik, turunkan saya aja. Udah turun sendiri beliau. Ayo naik Sambil nunggu Gurunda Zuma ya teman-teman. Alhamdulillah. Sebenarnya jawabannya udah ada yang disebut tadi toh. Sekali lagi saya ulang ya. Ada jawabannya loh tadi. Udah disebutkan tapi nggak sadar. Apa yang harus kita lakukan saat kita tidak melakukan sesuatu? Napas. Salah. Nafas. Tidak melakukan sesuatu. Turun dari room. Salah. Zikir aja, diam aja. Mikir dong. Mau nyalip sudah disalip. Sadar, Apa ya? melakukan tafakur sesuatu, berpikir, pasrah, nonton. Nah, saya jawab ya. Boleh? Ya, Pak. Boleh, Yang harus kita lakukan saat tidak melakukan sesuatu adalah menunggu Bang Juma masuk room. Waduh. Awah. Apa ini? Kok kesini? Apa sih? Ya memang kalau Bang Juma masuk room lu melakukan sesuatu. Urusan lu. Kan urusannya Bang Juma, bukan urusan lu pada. Bener dong. Ngapain lu yang ngurus kalau Bang Juma masuk? Kan nggak melakukan sesuatu, dia yang melakukan kan? Jelas? Ambil sepedanya. Betul. Jelas. Jelas kamu dengar dia. Nah, Mohon makanya izin belajar. Pak Bagus. Mohon izin ya Pak Bagus. Iya. Saya aja Ya turunin. siap. Mohon izin saya turun ke Pak Bagus. Iya yang Udah nggak Pak Duka. apa-apa. Pak Duka sini aja. Saya juga izin turun, Pak Terima Sekjen. kasih Pak Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Jangan turun Saya izin semua. turun juga, Pak Sekjen. Biar nanti Gurunda Sepi Zuma koma naik. saya nanti. Belum kesini. Bang Handi itu siap. kalau diskusi sama Oten kayak ini loh, kayak jaksa penuntut umum. Tidak, Bu Rahmat, kayak penyidik. Iya. Kayak penyidik, kalau saya kayak penyidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lagi kayak ini ya, Iya kayak masih sama Oten ya. kayak ini sedikit ditingkatkan sudah kayak Bang Korek. mungkar dan nakir. Man rabbuka. Kalau ada Oten mungkar dan nakir. Man rabbuka. Mantap.
Masya Allah, Alhamdulillah Bang Zuma mau ke sini. Mimpi apa saya semalam? Alhamdulillah. Coba aku telepon dulu kok dia belum nangis. Jadi kalau ada hotel itu aduh harus deg-degan kalau sama Bang Handi. Kang Ardi, itu ada yang sedikit bermasalah itu sebenarnya Kang Ardi. Apanya? Sebenarnya apa itu? Aku aja yang turun tentang ini ya. Ali Tauran dan Parisi merah itu. jaringanku. Maaf Bang Ardiansa. Siap. Terima kasih. Nanti saya rawat teman-teman ya. Iya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya rawat ya Bang Kang. Oke Bang Erik, siap. Abah mana Abah? Abah mana? Abah ini di rumah Kanda. Tapi aku telepon kok nggak diangkat Abah. Kenapa lah? Oh, nggak aktif nomornya. Lobet ki handphonenya Abah. Ya masuk di roomnya aja, Ardiansa dulu. Janjian di Ardiansa aja dulu. Kamu nggak buka ini kan? Disuruh apa ini buka komal Kanda? Mau buka komal? Ya udah. Iya. Ya udah ntar gabung sono aja. Ya udah. Oke, siap Kanda. Ya, dipercepat lah. Oke. Ya udah. Oke. Sampai rumah soalnya. Oke. Siap. Yuk. Assalamualaikum. Buka komal Pak Ardi situ, Sali. Sahabat Juma apa apologet Islam nanti dibuka? Enggak apa-apa ya udah, nggak apa-apa. Tapi kalau beliau mau ke sini ya alhamdulillah, kan gitu kan? Ya paling mampir sebentar lah. Iya, biar pernah lah dipijak oleh Gurunda Zuma. Belum pernah lo komal saya, tapi ya berharap aja sih. Cuman nggak berani WA saya. Diundang lah. Sungkan Bang, saya itu sungkanan Bang. Kalau ada oten, Bang Ardi, kalau ada oten boleh diundang. Beliau datang kalau ada oten. Ya, coba Bang Andi dong. Sungkan saya. Belum ada oten. Ini ada oten 2 ini. Ini ada oten 2. Islam pada umumnya karena mereka itu sebetulnya kelompok minoritas. Kelompok minoritas pertama mereka yang hanya bereaksi secara emosional. Orang yang bodoh, orang yang di mute dulu aja Pak Denny. Tidak mungkin dia melakukan. Aduh. Siapa yang nyuruh putar close dulu. Boleh ya. Lihat. Turunin langsung. Sudah menegaskan. Turunkan. Jangan sekali-kali kata Allah kalian menghina. Turunin lah varian Muslim itu. Udah saya turunin. Lemot ini. Sebentar, lemot. Saya turunin udah. Oke. Tuh. Tahu kan? Lemot. Dia buka video soalnya. Udah turun, udah. Turun nih bang, turunkan. Diputarin video Yahudi ludahin Kristen malah tersinggung lagi. Ada Pak Tarigan, kita sapa dulu. Pak Tarigan. Oke. Selamat malam. Nah, Halo. Kristen kan? Ya, betul. Ya, lanjut. Sip, Bang Andi dan kawan-kawan, silakan. Saya izin turun dulu ya, Os. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Duka. Terima kasih Pak Duka. Barakallah. Waalaikumsalam Pak Duka. Selamat malam Pak Tarigan. Bagaimana kabarku Pak? Baik, sehat-sehat walafiat. Pak Tarigan. Izin dulu Bang Andi. Izin Bang Andi. Saya izin turun. Terima kasih Pak Sekjen semuanya. Senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Tarigan, Pak Sandro sekalian disalami dulu tuh. Pak Sandro Nggauk. Pak Sandro enggak apa itu? Enggak, saya mau membahas why Oten menuhankan manusia. Jadi orang Kristen itu tidak pernah menuhankan manusia. Nggak usah mempreming kayak gitu, saudara. Kan bertanya Pak. Masih sebangsa dari setanah air. Jangan mempreming
menghina seperti itu. Kami tidak pernah menuhankan manusia, tapi Tuhan kami yang turun ke dunia sebagai menjadi manusia. Data. Iya kan sama Pak, kan sama kan? Beda. Ya bedanya di mana? Coba ulangi Pak. Kami tidak pernah menuhankan manusia. Terus? Tapi Yesus itu adalah Allah yang turun ke dunia. Jadi menjadi manusia. Ya sudah. Jadi salahnya di mana? Di tengah-tengah manusia. Menjadi? Pertanyaannya bukan gitu. Nah, waktu menjadi manusia berarti Yesus bukan Tuhan ya, Pak? Hah? Waktu Yesus menjadi manusia itu ada di dunia, Yesus bukan Tuhan. Yesus itu tetap Tuhan di Ya mana-mana. iya. Jadi manusia itu adalah Tuhan. Tidak, Allah itu turun menjadi manusia. Saya ulang kembali bahasa Indonesianya Pak Tarigan, dengarkan baik-baik. Waktu Yesus ada di bumi, Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan di mana-mana. Berarti Anda menuhankan manusia yang namanya Yesus. Kami menuhankan Yesus, bukan manusia. Yesus manusia atau bukan? Manusia, Yesus itu adalah ada Allah yang jadi manusia, yang turun ke bumi seperti manusia, seperti manusia. Iya, Yang disusui Bunda Maria manusia atau bukan? Seperti manusia. Apa arti seperti manusia? Ya, berarti dia bukan berasal dari manusia, tapi dia berasal dari Allah. Oke, Yesus keluar dari mana? Ya. Yesus keluar dari mana? Dari roh Allah. Yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Yesus. Berarti keluar dari Maria kan? Iya. Berarti bukan berasal dari siapa-siapa, dia berasal dari kandungan Maria. Iya, betul. Ya iya. Artinya kalau keluar dari rahim Maria, Yesus adalah manusia. Betul? Ya, Yesus juga seperti manusia, betul. Apa bedanya manusia dan seperti manusia? Bedanya apa, Pak? Ya beda lah. Apa bedanya, Pak? Manusia dan seperti manusia. Kucing dan seperti kucing, apa bedanya? Bedanya apa, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Iya. Jadi, kutanya kau, emas dan seperti emas apa? Emas itu Tuhan ya, Pak? Kok emas Tuhan? Makanya lu jangan bawa ke situ. Gak usah pertanyaan konyol lah. Iya. Ya makanya saya tanya, Pak. Pertanyaan gak usah yang konyol-konyol. Kita berakhlak lah. Nah ini kan ini topiknya, Pak. Kenapa Anda menuangkan manusia? Kan topiknya di situ, Pak. Gak usah pertanyaan itu kayak konyol-konyol seperti itulah. Yesus itu manusia atau bukan, Pak? Yesus seperti manusia. Oke, baik. Yesus punya kepala nggak, Pak? Ya menurut kamu? Punya, Pak. Ya udah, ngapain berarti bertanya? apa bedanya kepalanya Yesus dengan kepala manusia pada umumnya, Pak? Menurut kamu? Nggak ada bedanya, Pak. Sama, ya Pak. Udah, nggak ada. Berarti nggak seperti manusia, dia manusia, Pak. Nah, dia manusia, Pak. Kalau nggak sama kepalanya, nggak seperti manusia namanya. Manusia jangan lagi dikata seperti gitu. Ya kan? Kalau dia kepala babi ya seperti babi. Janganlah menghina Yesus. Yesus tidak pernah makan babi, Pak. Makanya, Yesus itu nggak pernah makan babi. Yang makan babi itu adalah Kristen sekarang. Yang jelas, Alkitab mengatakan Yesus itu, Alkitab dan Al-Quran mengatakan. Sebentar Pak Tarigan, saya potong sebentar ya. Enggak, Selamat, tunggu dulu. Saya potong bentar.